Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap kebijakan di Kementerian Pertahanan selalu dibahas di ruang terbuka dengan Komisi Bidang Pertahanan DPR. Sementara terkait data pertahanan, Prabowo mengingatkan capres lain mengenai rahasia negara. Kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terus melancarkan kritik atas kebijakan yang diambil Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meski Prabowo sudah menegaskan bahwa data yang diungkap Ganjar dan Anies keliru, kedua capres tersebut bersikeras agar Prabowo membuka data terkait berbagai kebijakan di Kementerian Pertahanan, termasuk pengadaan alutsista. Prabowo memastikan setiap kebijakan Kementerian Pertahanan telah dibahas melalui forum terbuka yang dihadiri anggota DPR dari partai pengusung paslon 1 dan 3. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Lebih lanjut, Prabowo berkeyakinan bahwa pertahanan yang kuat adalah landasan utama dalam menjaga kepentingan nasional. Kekuatan militer termasuk alutsista di dalamnya adalah upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Tim Liputan, Universe. Nah, pemirsa, untuk mengulas mengenai data pertahanan dan alutsista yang dijaga Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat kemarin, sudah bergabung secara virtual ada juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Dhanil Anzar Simanjuntak, dan pengamat hubungan internasional Tuku Reza Syah. Selamat malam, Bang Dhanil, Pak Reza. Selamat malam, salam dari Unpad. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Bang Dhanil terlebih dahulu, karena Bang Dhanil ini selain di TKN juga sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Bang Dhanil, kalau boleh kita tarik mundur sedikit, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kebutuhan alutsista kita hingga akhirnya diputuskan untuk dilakukan penguatan alutsista? Pertama, ada mekanismenya ya, Mbak. Mekanismenya tentu adalah kita inventarisir ancaman yang ada di hadapan kita. Nah, ancaman itu terdiri dari 3. Ada ancaman militer, ancaman nirmiliter atau non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, 3 ancaman inilah yang kemudian menjadi basis data yang kemudian menentukan bagaimana kita membangun postur pertahanan kita. Artinya dari sisi militer, apa ancaman yang menjadi hal-hal yang harus kita tangani, alutsista apa yang cocok dan bisa kita gunakan. Nah, kemudian nanti kita sesuaikan dengan kapasitas fiskal kita. Itu dari sisi militer. Makanya ini penting sekali memaksimalkan postur pertahanan militer. Nah, itu yang dipikirkan, misalnya berapa jumlah pesawat tempur yang harus kita tambah. Selain dengan pesawat tempur yang sudah eksis pada hari ini. Tambah lagi berapa yang sudah tua dan sebagainya. Untuk terkait dengan jumlah dan sebagainya, itu idealnya tidak kita telanjangi dalam tanda kutip. Kemudian berapa idealnya kapal perang yang akan menjaga lautan kita. Kemudian kapal selam dan frigat dan macam-macam. Nah, kemudian di darat berapa idealnya kita memiliki tank dan macam-macam. Kemudian radar, satelit dan sebagainya.
Nah, kemudian dari sisi nirmiliter kita bisa bicara pertahanan yang lebih luas, misalnya terkait dengan cyber, kemudian termasuk kebudayaan dan gabungan antara militer dan nirmiliter. Jadi berangkat dari itulah kemudian dibangun yang kita sebut sebagai postur pertahanan. Nah, Pak Prabowo sudah berdiskusi sebenarnya dengan DPR, kemudian dengan Presiden, postur pertahanan kita mau seperti apa, rumah pertahanan yang mau kita bangun itu gimana. Nah, kita kan selalu berhadapan dengan kapasitas fiskal kita atau ruang fiskal kita yang terbatas. Nah, selama ini kita itu seperti mau bangun rumah, tetapi kita cicil-cicil. Misalnya hari ini kita ada duit, beli dulu pintunya. Besok kita punya duit, beli dulu atapnya. Kemudian akhirnya rumahnya sebagai kalau saya analogikan sebenarnya itu jadinya tidak jelas, kemudian nggak cocok ada satu dengan lainnya. Kenapa? Karena kita cicil-cicil, ada duit baru kita beli. Nah, kalau Pak Prabowo dan Pak Presiden Jokowi setelah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk DPR itu pingin bangun rumah. Ini rumahnya, bentuk rumahnya seperti ini, jendelanya kayak gini. Kita butuh fondasinya seperti ini. Nah, kita sudah punya desainnya. Nah, sekarang kita pikirin duitnya dari mana. Jadi jangan dicicil-cicil. Nah, itulah kemudian yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu adalah anggaran atau alokasi anggaran belanja pertahanan atau belanja alutsista yang sampai 25 tahun ke depan. Kenapa? Karena memang masa pakai rata-rata alutsista itu 25 tahun. Jadi Pak Prabowo itu ingin mendorong pembiayaan alutsista untuk 25 tahun ke depan, sehingga kita selama 25 tahun udah nggak perlu beli lagi, nanti 25 tahun lagi baru kita beli. Nah, memang itu membutuhkan anggaran yang besar, walaupun sampai dengan detik ini rencana Pak Prabowo itu belum bisa direalisasikan karena tadi terkendala dengan ruang fiskal tadi. Nah, Pak Prabowo sempat berpikir dengan skema-skema pendanaan dari luar negeri dan sebagainya. Tapi sampai dengan detik ini itu baru bisa terlaksana sebagian. Jadi semuanya sudah melalui analisa dan kajian yang komprehensif ya, baik dari segi kebutuhan maupun juga kemampuan fiskal kita. Nah, tadi Bang Daniel dalam cuplikan debat kita juga sempat mendengar Pak Prabowo membahas atau menyebut mengenai rahasia negara. Sebenarnya seperti apa kemudian barrier ataupun batasan informasi pertahanan yang bisa diungkap ke publik dan mana yang kemudian tidak diperkenankan untuk dipublikasikan? Pertama, dari anggaran tentu semuanya terpublikasikan dengan baik. Artinya itu bisa diakses oleh publik, termasuk diwakili oleh DPR. Gitu. Artinya mereka bisa mengakses. Kemudian yang kedua yang bisa diakses ya tentu hal-hal yang terkait dengan jenis senjata misalnya ya. Tetapi jumlah dan sebagainya itu berusaha tentu tidak dipublikasi karena ini terkait dengan dengan kekuatan kita, dengan postur kekuatan kita, spesifikasi dan macam-macam, kemudian letak di mana dan sebagainya. Banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan ke publik, termasuk terkait dengan strategi pertahanan kita. Misalnya begini ya, dalam kasus beberapa hal gitu, kalau kita bicara strategi pertahanan, kalau kemudian kita ungkap misalnya bentuk pertahanan kita itu sangat tidak memungkinkan kita lakukan karena luar negeri pasti selalu mengamati terkait dengan hal itu. Oleh sebab itulah Pak Prabowo terus terang kemarin berusaha tidak mengungkapkan banyak hal karena itu bisa menurunkan moral masyarakat sebagai bangsa dan negara kalau kita ungkap misalnya kelemahan pertahanan kita, dan itu sangat berbahaya begitu Pak. Makanya beliau berusaha menahan, berusaha tidak mengeluarkan semuanya. Makanya kami kemarin menyebut ya Pak
Prabowo negarawan karena meskipun diserang sana sini, tapi dengan sabar tidak berusaha mengungkapkan yang seharusnya tidak perlu diungkapkan. Baik, saya ingin langsung tanyakan ke Pak Reza. Kalau dari kacamata pertahanan dan hubungan luar negeri, apakah artinya bisa dikatakan bahwa yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah tepat dengan tidak terpancing membuka data pertahanan dalam debat malam tadi? Terima kasih. Secara teori ya, Pak Prabowo ini mengikuti apa yang dikatakan oleh pemikir terbesar dunia, namanya Sun Tzu ya. Dalam dokumennya berjudul The Art of War. Intinya adalah kenali diri kita sepenuhnya, kemudian kenali lingkungan kita sepenuhnya. Kalau ini bisa kita lakukan, kita tidak akan khawatir perang 100 kali sekalipun. Kemudian yang kedua adalah kalau kita benar-benar mengetahui diri kita dan lawan-lawan kita, memang ada potensi kalah. Tapi kalah itu hanya sebentar dan kedepannya kita menang. Jadi dalam hemat saya, dialog kemarin itu merupakan sumber informasi yang luar biasa dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri guna mendalami bukan hanya aspek-aspek strategis dari pertahanan Indonesia, namun juga untuk aktor-aktor intelektualnya. Dalam hal ini ketiga capres itu dengan mudah pihak-pihak asing bisa melihat kualitas intelektual mereka, kualitas psikologis mereka, kemudian kualitas manajerial mereka, dan kecenderungan dapat yang dipersepsikan akan dilakukan di masa depan. Jadi untuk itu saya dapat mengerti mengapa Pak Prabowo sangat hati-hati sekali. Namun sebenarnya hal ini bisa dihindari kalau Pak Prabowo menjelaskannya secara manajerial. Misalnya dipastikan bahwa urusan anggaran itu sudah diproses sesuai dengan flowchart yang berlaku misalnya di Direktorat Jenderal tertentu di Kementerian Pertahanan. Kemudian berapa kali agenda-agenda pertemuan dengan DPR. Kemudian bagaimana alur dari surat-surat menyurat yang keluar masuk. Kemudian siapa yang merepresentasikan Kementerian Pertahanan saat itu misalnya. Kemudian juga bagaimana diskusi publik dari dialog tersebut. Jadi mungkin yang diharapkan oleh pasangan yang lain adalah adanya transparansi di bidang pemberitaan. Paling tidak informasi yang dapat dijawab itu kalau diklasifikasikan itu berwujud kira-kira responsibility, accountability, fairness, dan transparansi. Mungkin hanya itu. Jadi bagaimanapun juga publik perlu tahu bahwa mungkin publik tidak perlu minta detail, misalnya keuangan itu akan lari kemana. Kemudian jenis senjata itu akan dipraktekkan di mana. Kemudian evaluasi Linkstrap, orang-orang tidak akan perlu tahu sedetail itu. Yang mungkin diperlukan oleh publik adalah bahwa kebijakan pertahanan, dalam hal ini kebijakan keuangan itu dibuat berdasarkan stages, berdasarkan tahapan-tahapan yang rasional yang dapat dibenarkan secara sistem administrasi keuangan negara dan juga sistem manajemen kenegaraan. Baik, Bang Daniel, saya ingin tanyakan sekarang sebagai TKN, apakah mungkin masukan dari Pak Reza tadi bisa dipertimbangkan bahwa kemudian Pak Prabowo bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, transparansi dari data-data yang memang bisa dipublikasikan atau mungkin bisa diakses di mana kemudian masyarakat supaya tidak ada lagi kesalahpahaman mengenai data pertahanan yang memang ada hal-hal yang boleh diungkap, ada yang tidak boleh sembarang diungkap. Sebenarnya Komisi Informasi itu sudah menyediakan itu. Jadi apa yang bisa diungkapkan, apa yang tidak bisa diungkapkan. Jadi di Kementerian Pertahanan juga ada bagian humas yang punya tanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi publik, mana yang bisa dipublikasikan buat publik, mana yang tidak. Pun demikian di TNI ya terkait dengan itu. Kemudian kedua, yang kalau kita bicara hierarkis demokrasi, tentu semua hal yang sifatnya strategis, bahkan yang sifatnya tadi budget, penganggaran, dan sebagainya, itu bisa diakses oleh DPR. DPR sebagai representasi dari masyarakat, mereka banyak tahu terkait dengan hal itu. Nah, kalau secara politik sebenarnya Pak Anies, Pak Ganjar, bukan adalah representasi dari DPR itu. Artinya partai-partai yang mendukung mereka itu sudah tahu persis dan semuanya bersepakat dengan alokasi anggaran, dengan program dan sebagainya. Karena ini semuanya sudah dibahas di DPR. Nah, karena yang kami pahami, karena ini kepentingan elektoral, kepentingan show
beliau berdua, ya kemudian ini dikapitalisasi. Ya, kami menghormati upaya tersebut. Yang jelas Pak Prabowo tetap dalam posisi beliau sebagai negarawan berusaha menjaga negara dengan sebaik mungkin sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai negarawan. Dan Pak Prabowo terus terang terkait dengan pertahanan dan terkait dengan isu-isu lain yang itu bisa menjadi ancaman serius dan merusak martabat bangsa, itu beliau akan tetap bertahan, mau dihujat seperti apapun beliau akan stand pada posisi itu. Nah, jadi bagi Pak Prabowo ini jauh lebih penting dari sekedar tentang elektoral, karena keselamatan bangsa, martabat bangsa itu akan jadi taruhannya. Jadi Mbak Stephanie, sebenarnya Pak Prabowo yang paling takuti ketika beliau berusaha membela diri dengan memaparkan fakta-fakta, misalnya fakta kita punya weakness di sini, makanya kita nggak bisa begini. Nah, itu yang kemudian bisa menjatuhkan moral kita sebagai bangsa. Di sisi lain, itu kita seperti menelanjangi diri kita ke asing, seperti tadi disampaikan oleh Pak Tengku, bahwasannya ya semua pihak, semua negara itu mengamati debat ini, mengamati aktor dari politik Indonesia. Nah, Pak Prabowo tidak mau kemudian kita menelanjangi diri di hadapan mereka. Baik, Pak Riza, bisa dilengkapi apa sebenarnya kemudian potensi bahaya jika data pertahanan ini sembarang diungkap? Mengapa kemudian data pertahanan ini sampai benar-benar ada restriction, ada pembatasan yang tidak boleh semua dipublikasikan? Saya pikir semua negara di dunia memiliki aturan yang sangat tegas. Informasi mana yang dapat dikatakan penting untuk diketahui oleh publik, dan informasi mana yang dapat dikategorikan confidential, dan seringkali negara-negara menyebutnya most sacred atau eyes only. Jadi tentunya bahkan di kalangan Kementerian Pertahanan nggak semua orang punya akses untuk membaca dokumen-dokumen tersebut dan mendefinisikannya secara publik. Mereka sudah disumpah untuk itu. Tapi tentunya ada dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh negara. Misalnya perkembangan kerjasama pertahanan, kemudian lingkungan strategis. Tentunya ini hal-hal yang makro-makro saja. Nggak perlu kita misalnya melihat bagaimana kita melihat negara-negara tetangga itu secara SWOT. Cukup kita bicara secara umum. Kita nggak perlu membuka apa yang kita ketahui tentang negara lain. Titik-titik lemah mereka itu kita tidak perlu ketahui. Kemudian titik-titik lemah dari lokasi geografis di mana mereka menyimpan sesuatu itu tidak boleh ketahui. Namun hal ini sebenarnya bisa dijembatani kalau Kementerian Pertahanan memiliki sebuah dokumen namanya Buku Putih Pertahanan. Jadi dengan Buku Putih Pertahanan itu akan kelihatan bagaimana kita melihat diri saat ini, melihat masa depan, melihat lingkungan strategis. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang makro. Biasanya dokumen Buku Putih Pertahanan itu ada dua versi. Satu versi yang untuk diketahui oleh publik, dan versi yang hanya beredar internal. Kalau kita perhatikan dokumen-dokumen pertahanan Australia misalnya, bukunya misalnya White Paper of Defense atau Review of Defense Capabilities, itu adalah dokumen-dokumen yang tidak boleh keluar, misalnya peta. Kemudian lingkaran-lingkaran strategis yang bisa diselesaikan dengan peluru kendali. Maka hal-hal teknis ada yang tidak boleh dibuka, dan itu haram dibuka dan haram dibicarakan sekalipun. Jadi ada informasi yang hanya diketahui oleh orang-orang di war room di Kementerian Pertahanan, dan ada informasi untuk publik. Kalau kita perhatikan Australia, mereka menjual dokumen-dokumen yang makro ini di Government Printing Office di Canberra, dan untuk itu ada harganya. Tapi kalau setelah saya baca secara mendalam, itu isinya adalah makro. Kerangkanya adalah confidence building measure. Jadi di mana dokumen-dokumen tersebut dibuat dengan niat transparansi, tapi dengan tidak menelanjangi kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan pertahanan dari negara tersebut. Baik, Bang Daniel, artinya pertanyaan dari dua capres lain ini memang berangkat dari ketidaktahuan atau ada kesengajaan untuk memancing Pak Prabowo? TKN melihatnya seperti apa? Ya, saya kira begitu ya, karena saya menggunakan istilah ini kan blessing of unknowing begitu. Jadi karena blessing of unknowing itu ya sudah, jadi menyerang ke sana kemari, terutama ke Pak Prabowo yang karena memang dalam posisi ini adalah sebutlah sebagai incumbent. Kemudian kedua ya Pak Prabowo mengalami yang saya sebut sebagai suffering of knowing, jadi menderita karena banyak tahu dan harus menyimpannya
dalam hati. Nah, itulah sosok negarawan. Negarawan itu ya pasti suffering of knowing, karena pilihannya adalah lebih baik menderita, menyimpan semuanya demi kepentingan masyarakat yang lebih besar, kepentingan negara yang lebih besar. Nah, jadi Mbak Stephanie, yang memang yang tadi saya sebutkan di awal, yang paling berat buat Pak Prabowo adalah ketika harus terpaksa mengungkapkan kelemahan pertahanan kita. Karena bagi Pak Prabowo itu adalah terkait dengan moral masyarakat di satu sisi, di sisi lain itu terkait dengan pengamatan dan pengawasan dari pihak luar. Karena kita tidak boleh kelihatan lemah, kita tidak boleh mengungkapkan kelemahan kita, malah justru yang harus kita lakukan adalah menyampaikan kekuatan kita. Itu yang kemudian nanti kita sebut punya efek gentar atau deterrent effect. Karena kalau kemudian kita justru mengeksplorasi kelemahan kita, itu yang kemudian nanti tadi saya sebutkan berdampak terhadap moral masyarakat dan menelanjangi kita ke pihak luar negeri. Itu yang kemarin terlihat jelas Pak Prabowo berat di situ. Baik, Bang Daniel, Pak Riza, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi malam hari ini di Bersatu Kawal Pemilu. Selamat malam, semoga sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam.